Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 45 HDNC akan menampilkan sidang perkara pidana pencurian. Grand Story. Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 1 Agustus 2024, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan menetapkan sidang untuk mengadili kasus pencurian yang melibatkan terdakwa Dandi Muhammad Sofyan bin Denny Supriyatna. Dalam persidangan yang penuh ketegangan ini, berbagai keterangan dari saksi dan bukti-bukti diajukan untuk mengungkapkan fakta di balik tindakan terdakwa. Pada pembacaan tuntutan, terdakwa Dandi Muhammad Sofyan bin Denny Supriyatna terbukti bersalah melakukan pencurian sesuai pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejadian bermula pada tanggal 25 Februari 2024 saat terdakwa meminta bantuan saksi untuk mengantarkannya menggadaikan handphone yang ternyata milik saksi. Terdakwa juga mengambil kunci motor saksi secara diam-diam. Pada sore hari, terdakwa meminjam motor saksi lainnya Muhammad Ridwan, namun kemudian menjualnya seharga Rp1.600.000 tanpa seizin. Setelah kejadian, terdakwa kabur ke Malang. Pada tanggal 2 Maret 2024, terdakwa kembali ke rumah dan diamankan warga sebelum diserahkan ke polisi. Lalu, bagaimana kelanjutan cerita pada putusan tersebut? Marilah kita simak baik-baik persidangan kali ini. Daftar peran sidang perkara pidana nomor 126/PIT/2024/PN Purwakarta. Hakim Ketua Widya Latifun Nisa, Hakim Anggota 1 Nur Anissa, Hakim Anggota 2 Khairun Nisa Arifin, Panitera Hazikotul Ulum, Jaksa Penuntut Umum Maura Chandra Pradanya Paramita Isnaini Restu Putri, Penasehat Hukum Sofa Gunawaroh Leili Adis Widyastuti, Terdakwa Randy Firman Syah Nugroho Adi, Saksi 1 JPU Mahim Al Hasan, Saksi 2 JPU Melinda Astuti, dan Saksi 3 JPU Ahmad Khairuliani. Salam hormat dari kami. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hakim Anggota 1 siap? Siapa berdua? Hakim Anggota 2 siap? Siapa berdua? Panitera siap? Siapa yang mulia? Penuntut umum siap? Siapa yang mulia? Sebelum persidangan dimulai, diperingatkan kepada pengunjung sidang agar tidak membuat suara-suara gaduh dan menonaktifkan segala alat komunikasi agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Baiklah, sebelum sidang dibuka, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar persidangan ini berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Berdoa dipersilakan. Selesai. Sidang Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 126/PIT/2024 Negeri Purwakarta dengan terdakwa Dandi Muhammad Sofyan bin Denny Supriyatna pada hari Selasa 6 Agustus 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa siap dihadapkan di persidangan? Siapa yang mulia? Silakan hadapkan. Petugas, hadirkan Dandi Muhammad Sofyan ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap dan siap yang mulia. Baiklah, sesuai dengan pasal 155 ayat 1 KUHP, Majelis Hakim akan memeriksa identitas terdakwa terlebih dahulu. Nama lengkap saudara? Dandi Muhammad Sofyan. Tempat tanggal lahir saudara? Purwakarta 11 Juli 2001. Umur saudara? 23 tahun. Jenis kelamin laki-laki? Benar yang mulia. Kebangsaan? Indonesia. Alamat saudara? Kampung Cilegon Utara RT 16 RW 3 Dusun Jatiluhur, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Agama saudara?
Islam, Pekerjaan? buruh harian. Saudara terdakwa, apakah saudara pernah mengalami penahanan sebelumnya? Pernah yang mulia? Apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum terdakwa? Benar yang mulia? Benar saudara penasihat hukum terdakwa? Benar yang mulia. Silakan saudara maju untuk menunjukkan surat kuasa, surat izin beracara, dan berita acara sumpah avokat kepada penuntut umum. Silakan maju untuk ikut memeriksanya. Baiklah, surat kuasa khusus yang sudah sesuai dengan Seman nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus. Silakan kembali ke tempat. Saudara terdakwa, mulai hari ini perkara saudara akan disidangkan di Pengadilan Negeri Purwakarta. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, silakan saudara dengarkan dan perhatikan baik-baik. Sesuai dengan acara persidangan hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Apakah sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Siap yang mulia. Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah ada. Saudara penasihat hukum, apakah sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Penuntut umum silakan dibacakan dan kepada terdakwa serta penasihat hukumnya untuk didengarkan dan diperhatikan baik-baik. Surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM 44 garis miring Purwakarta garis miring FFP 07 garis miring 07 garis miring 2024. Identitas terdakwa, nama lengkap Dani Muhammad Sofian bin Deni Supriyatna. Penahanan oleh penyidik tanggal 3 Maret sampai dengan 23 Maret 2024. Perpanjangan penyidik tanggal 24 Maret sampai dengan April sampai dengan 22 Mei 2024. Oleh penuntut umum tanggal 23 Mei sampai dengan 19 Juni 2024. Dakwaan primer bahwa terdakwa Dani Muhammad Sofian bin Deni Supriyatna pada hari Minggu tanggal 25 Februari sekira jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Kampung Cilegon Utara RT 16 RW 01 Desa Jatiluhur Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang sepenuhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, perkiraan jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa bersama dengan saudara Muhammad Ridwan bin Anda dan saudara Peri Ramadan bin Endin pergi menggunakan satu motor menuju ke logistik tempat wisata Jatiluhur. Bahwa selanjutnya terdakwa melihat terdapat dua kunci yang menempel pada kontak sepeda motor merek tipe Honda NC11 BL1D A garis miring T tahun 2013 warna hitam lengkap MH1JFD 228 DK628790 Nosin JFD 2E 26 27462 dengan nomor T5055CA. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil satu kunci untuk disembunyikan sehingga hanya tersisa satu buah kunci. Setiba di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cilegon Utara, RT 16 RW 1 Desa Jatiluhur, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terdakwa masuk ke dalam rumah, sedangkan saudara Muhammad Ridwan bin Anda pulang kembali ke rumahnya. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan kunci motor sepeda motor milik korban dan pergi. Dan selanjutnya pada kesempatan tersebut terdakwa tanpa izin korban mengendarai sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci sepeda motor yang telah diambil sebelumnya oleh terdakwa untuk dijual kepada saudara Adi Spendi alias Dedi bin Ujang Mamit dengan cara bertemu di Jangki Bodas. Atas penjualan motor tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.600.000 bahwa atas perbuatan terdakwa Dani Muhammad Sofian, saudara Muhammad Ridwan bin Anda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8 juta. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Laksana Senada SH tertandatangani, Iketut Pradana Paramita SHMH tertandatangani. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti maksud dari surat dakwaan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia? Saudara terdakwa, apakah saudara akan menanggapi dakwaan dari penuntut umum? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia.
Bagaimana saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan dari penuntut umum? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, karena tidak ada keberatan dari penasihat hukum terdakwa, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian. Bagaimana penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Belum Yang Mulia. Kami mohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkannya. Baiklah, karena penuntut umum belum siap dengan alat buktinya, sidang akan ditunda dan dilanjutkan 1 minggu yang akan datang. Panitera, 1 minggu dari sekarang harinya tanggal berapa? Hari Selasa 13 Agustus 2024, Yang Mulia. Saudara penuntut umum, hari Selasa 13 Agustus 2024, apakah siap hadir persidangan? Siap Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, hari Selasa 13 Agustus 2024, apakah siap hadir persidangan? Siap, Yang Mulia. Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa 13 Agustus 2024 dengan acara pembuktian oleh jaksa penuntut umum. Untuk itu kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya. Dan saudara terdakwa, status Anda tetap dalam tahanan. Sidang ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hakim anggota 1 siap? Siap, Yang Mulia. Hakim anggota 2 siap? Siap, Yang Mulia. Panitera siap? Siap, Yang Mulia. Penuntut umum siap? Siap Yang Mulia. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 126-IP-2024 Pengadilan Negeri Purwakarta dengan terdakwa Dandi Muhammad Sofyan pada hari Selasa 13 Agustus 2024 kini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa siap dihadapkan di persidangan? Siap Yang Mulia. Silakan dihadapkan. Petugas, hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Siap dan siap Yang Mulia. Baik, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, acara persidangan pada hari ini adalah pembuktian oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Siap Yang Mulia, kami telah siap pula dengan 3 orang saksi kami. Yang pertama diantaranya Muhammad Ridwan bin Anda, kedua Ade Supendi alias DDP Tujang Pamit, dan yang ketiga Anda Sukarda. Lalu kita juga sudah siap pula dengan bukti yang kita tandai dengan BB1 sampai dengan BB5. Cukup Yang Mulia. Baiklah, silakan saudara penuntut umum untuk maju menyerahkan barang bukti saudara dan kepada terdakwa serta penasihat hukum untuk ikut maju memeriksanya. Dia merupakan barang yang terdakwa ambil dari korban. Saudara terdakwa, apakah benar ini barang bukti yang Anda ambil dari korban? Benar Yang Mulia. Baiklah, silakan penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa kembali ke tempat yang telah disediakan. Baiklah, selanjutnya penuntut umum, alat bukti saksi, apakah para saksi sudah siap? Siap Yang Mulia. Apakah sudah dipanggil secara resmi? Siap Yang Mulia. Saudara penuntut umum, apa relevansi Anda menghadirkan para saksi? Saudara saksi 1 yang bernama Muhammad Ridwan merupakan korban pencurian dari terdakwa Saudara Dandi. Yang kedua ada Ade Supendi yang merupakan pembeli motor yang dijual oleh terdakwa, dan saksi 3 Anda Sukanda merupakan ayah dari korban. Baik, saudara terdakwa, silakan saudara menempatkan diri di samping kanan penasihat hukum Anda. Menurut penuntut umum, silakan hadirkan para saksi. Petugas hadirkan saksi ke ruang persidangan. Saudara saksi 1, apakah benar saudara merupakan Muhammad Ridwan? Benar Yang Mulia. Saudara saksi 2, apakah benar Anda merupakan Ade Supendi? Benar Yang Mulia. Saksi 3, apakah benar Anda Sukanda? Benar Yang Mulia. Baiklah, selanjutnya saksi-saksi silakan jawab bersama-sama. Apakah saudara-saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 1 KUHP, sebelum saudara dimintai
terlebih dahulu kami akan memeriksa identitas saudara. Yang pertama kali periksanya adalah Muhammad Ridwan. Nama lengkap saudara? Muhammad Ridwan. Tempat tanggal lahir? Purwakarta 11 November 2001. Umur saudara? Umur 23 tahun yang mulia. Jenis kelamin laki-laki? Benar yang mulia. Kebangsaan? Indonesia yang mulia. Tempat tinggal saudara? Desa Salada RT 12 RW 3 Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta yang mulia. Agama? Agama Islam. Pekerjaan? Pekerjaan sebagai petani yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Saya mengenali terdakwa yang mulia. Ada hubungan darah? Tidak ada yang mulia. Hubungan pekerjaan? Tidak ada yang mulia. Apakah saudara bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya pada persidangan hari ini? Bersedia yang mulia. Baik, selanjutnya saksi 2, Adi Spendi. Nama lengkap saudara? Ade Supendi. Tempat tanggal lahir? Purwakarta 20 Juni tahun 2000. Umur saudara? 24 tahun. Jenis kelamin laki-laki? Benar yang mulia. Kebangsaan? Indonesia. Tempat tinggal saudara? Desa Kertajaya RT 6 RW 5 Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta. Agama? Kristen. Pekerjaan? Wira swasta. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan darah? Tidak ada yang mulia. Hubungan pekerjaan? Tidak ada yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya pada persidangan hari ini? Bersedia yang mulia. Baik, selanjutnya saksi 3, Anda Sukanda. Nama lengkap saudara? Ala Sukanda, Tempat tinggal lahir? Kuningan 13 Januari 1967, Umur saudara? 57 tahun, Jenis kelamin laki-laki? benar yang mulia, Kebangsaan? Indonesia. Tempat tinggal saudara? Desa Cisalada, RT 12 RW 3, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Agama? Saya penganut kepercayaan Sunda Wiwitan yang mulia, Pekerjaan? petani. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan darah? Tidak ada yang mulia. Hubungan pekerjaan? Tidak ada yang mulia. Apakah saudara bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya pada persidangan hari ini? Bersedia yang mulia. Baiklah, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diambil keterangannya, saudara-saudara akan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Apakah para saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Hakim pengawas 1 harus dibantu. Baik, Hakim Ketua, silakan saudara Muhammad Ridwan untuk bisa berdiri di hadapan saya. Saudara Muhammad Ridwan, silakan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan Anda bisa kembali ke tempat. Selanjutnya, saksi Ade Supendi untuk bisa berdiri di hadapan saya. Saudara saksi, silakan tangan kanan Anda untuk diletakkan di belakang telinga dan lutut jari, dan tangan kiri untuk bisa menggangkan kitab. Saudara Ade Supendi, silakan ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, silakan Anda bisa kembali ke tempat. Selanjutnya, saudara Anda Sukanda untuk bisa berdiri di hadapan saya. Saudara Anda Sukanda, silakan tangan kanan Anda untuk diletakkan di dada dan ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan Anda bisa kembali ke tempat. Cukup, Hakim Ketua. Baik, terima kasih dengan bersama. Baiklah, saudara telah disumpah, oleh karena itu saya meminta kepada saudara-saudara untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jika tidak, saudara saksi akan dikenai ketentuan pasal 242 ayat 1 KUHP karena memberikan keterangan di bawah sumpah dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun. Apakah saudara-saudara mengerti? Mengerti Yang yang mulia. mulia. Baiklah, yang pertama kali akan diperiksa adalah saudara saksi 1 kepada saksi 2 dan saksi 3. Silakan menunggu di luar ruang sidang dan dimohon untuk tidak saling berkomunikasi. Petugas, harap dibantu. Baiklah, saksi 1 untuk duduk di tengah. Saudara Ridwan, apakah saudara pernah memberikan keterangan sebelumnya? Pernah yang mulia Di mana? di Polsek Jatiluhur Purwakarta yang mulia.
Apakah dalam proses pemeriksaan saudara dalam keadaan paksaan dan tekanan? Tidak yang mulia. Apakah benar aksi tersebut dilakukan saat Anda di dalam rumah terdakwa? Benar yang mulia. Anda sedang melakukan apa di dalam rumah sehingga sampai Anda tidak bisa menyadari bahwa motor Anda itu diambil? Jadi abdi teh disuruh ke kamar sama si Nadi buat nunggu, tapi sama si Nadi teh katanya disuruh ngapa-ngapain di kamar. Setelah Anda menyadari motor Anda itu hilang, langkah awal apa yang Anda lakukan? Langkah awal yang abdi lakukan teh waktu itu abdi mulai curiga si Nadi karena disuruh nunggu menggunakan motor besar. Lagi mengenai satu kalau ada pertanyaan? Ada Hakim Ketua? Silakan. Terima kasih Hakim Ketua. Saudara saksi, bagaimana bisa terdakwa itu sampai membawa motor Anda? Bukankah kunci motor pasti dipegang oleh Anda? Kunci motor abdi teh kan ayat 2 yang isi DT kan sama abdi, terus yang isi DT abdi nggak sadar hilangnya waktu main ke rumah si Dandi. Lalu bagaimana kondisi kunci motor Anda sebelum dan sesudah kejadian? Kan kunci motor ada ayat 2. Nah yang isi teh nggak sadar hilangnya itu kapan, dimana gitu. Baik. Apakah Anda sudah yakin bahwa kunci motor Anda yang satu itu hilang ketika Anda bermain dengan saudara Dandi? Atau justru Anda ini lupa meletakkan di mana atau dipinjamkan orang lain? Abdi teh yakin bisa bahwa kunci motor abdi teh hilang waktu main bersama si Dandi. Baik, cukup Hakim Ketua, terima kasih. Baik. Hakim anggota 2 apakah ada pertanyaan? Ada Hakim Ketua. Silakan. Terima kasih Hakim Ketua. Saudara saksi, apakah saudara tidak menaruh curiga pada saudara Dandi? Tidak yang mulia sebabnya ayat itu Dandi teh bercerita soal bagaimana. Cukup Hakim Ketua. Baik. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar sebelum kejadian ini handphone saudara pernah diambil oleh terdakwa? Benar Bu, HP abdi teh sebelumnya pernah diambil sama si Dandi terus digadaikan sama si Dandi. Lalu Anda sama sekali tidak curiga dengan teman Anda tersebut yang sudah memiliki riwayat mencuri HP Anda? Awalnya teh abdi nggak curiga, tapi waktu disuruh ke kamar buat nunggu kata si Dandi teh disuruh nunggu di kamar. Nah nunggunya itu lama pisan. Nah di situ abdi teh mulai curiga si Dandi. Lalu apa benar saudara diancam oleh saudara Dandi? Pernah Bu. Terus, apakah saudara mengetahui bahwa saudara Dandi itu pernah dipidana dalam perkara lain? Saya abdi teh tidak mengetahui. Cukup yang mulia. Penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mempunyai bukti langsung terhadap pencurian tersebut? Bukti langsung naon Bu, abdi teh apa? Contohnya seperti Anda melihat langsung atau orang lain yang melihatnya? Kalau bukti langsung teh saya ingat abdi di dekat rumahnya si Dandi itu ada CCTV yang rekam waktu si Dandi teh ngambil motornya. Izin menunjukkan BBM masuk saksi yang mulia. Silakan. Mohon dibantu. Saudara saksi, apakah saudara yakin bahwasannya yang ada dalam video tersebut merupakan saudara Dandi? Abdi teh yakin bisa yang di CCTV itu teh si Dandi karena pada waktu itu teh si Dandi pakai baju warna putih cuma pakai topi. Cukup yang mulia. Baik, untuk sementara keterangan saudara saksi 1 dianggap cukup. Silakan meninggalkan ruang sidang dan dimohon untuk tidak saling berkomunikasi. Petugas harus dibantu. Penuntut umum, panggilkan saksi 2 ke ruang sidang. Petugas, saya akan saksi 2 ke ruang sidang. Saudara saksi 2, apakah sebelumnya Anda pernah memberikan keterangan? Sudah yang mulia. Dalam proses pemeriksaan, apakah Anda dalam keadaan tekanan dan paksaan? Tidak yang mulia. Saudara saksi, berapa kali Anda melakukan transaksi dengan terdakwa dan dalam hal apa? Saya melakukan 2 kali transaksi sepeda motor
sepeda motor dengan merek dan unit seperti apa yang pernah saudara beli? Saya membeli 2 unit sepeda motor ini dari terdakwa. Yang satu itu warna hitam dan yang satu lagi warna merah dengan merek Honda. Dengan harga berapa Anda membeli kedua motor tersebut? Yang hitam itu saya beli dengan harga 1,6, sedangkan yang merah itu saya beli dengan harga 2 juta. Baik, terima kasih. Bagi motor satu, pakai pertanyaan. Ada yang kedua? Terima kasih yang kedua. Saudara saksi, apakah sepeda motor yang Anda beli dari terdakwa itu memiliki kelengkapan surat? Tidak ada yang mulia. Lalu apakah Anda tahu berapa harga pasaran unit tersebut? Tahu yang mulia, harga pasaran motor itu seharusnya itu 8 sampai 9,5 juta. Baik, cukup hari itu. Terima kasih. Baik. Bagi motor kedua, apa ada pertanyaan? Tidak ada yang kedua. Penutup umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Sebelumnya terima kasih yang mulia. Tadi saudara saksi sudah mengetahui bahwa motor tersebut tidak memiliki kelengkapan surat serta dijual di bawah harga pasaran. Tapi apakah saudara merasa curiga? Tidak, karena saudara Dendi itu memberitahu saya bahwa motor tersebut milik saudara Dendi sendiri, dan yang menentukan harga juga saudara Dendi sendiri. Terus saya pikir saudara Dendi memang sedang membutuhkan uang banyak dalam waktu dekat, jadi saya tidak curiga. Harusnya saudara itu merasa curiga ya, karena motor tersebut kan tidak memiliki surat dan kelengkapan tidak memiliki kelengkapan surat dan dijual di bawah harga pasaran. Harusnya saudara merasa bercanda lah, kenapa? Tidak, karena saudara saya itu sudah mengenal saudara Dendi sudah sejak lama gitu. Meskipun saudara mengenal dekat dengan saudara Dendi, seharusnya ada proses jalan ke 8 tahun tersebut. Bagaimana ya Bu? Saya merasa iba dengan saudara Dendi karena mungkin saudara Dendi itu sedang membutuhkan uang banyak dalam waktu dekat. Akhirnya dia menjual motornya dengan harga murah. Baik, terima kasih atas keterangannya saudara saksi. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda tahu kapan tepatnya motor tersebut hilang? Motor itu hilang pas hari Minggu tanggal 23 Februari 2024. Kalau awalnya Anda tahu bahwa motor tersebut hilang itu bagaimana? Bisa diceritakan secara detail? Awalnya anak saya isi main sama si Dani. Dia pergi dari rumah setengah 8 pagi, terus sampai malam baru pulang. Terus dia langsung mau bawa motor yang hilang. Lalu saudara itu sudah melakukan pencarian motor tersebut selama berapa hari? Kira 6 sampai 1 minggu Bu. Saya dan orang warga mencari. Nah, terus ketika sudah menemukan motor dan pelaku, langsung kita bawa ke kantor polisi pada tanggal 3 Maret. Cukup yang mulia. Baik, penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, bagaimana awalnya Anda bisa menyimpulkan bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh saudara Dendi? Soalnya waktu itu juga si Dandi itu pernah menggadai tanah anak saya tentang istri saya. Lalu apakah ada hal lain yang saudara ketahui sampai Anda ini yakin bahwa saudara Dendi yang melakukan pencurian tersebut? Dulu ada Bu, menurut si Ridwan itu si Dandi pinjam kunci motor yang banyak yang ada dua. Terus pasti kemarin cuma ada satu yang buat untuk bensin. Terus si Dandi si Ridwan itu tanya sama Dandi, isinya kemana? Terus kata si Dandi nggak tahu. Baik, berarti jarak antara waktu kejadian kehilangan motor saat Anda melaporkannya kepada pihak kepolisian ini dapat dikatakan cukup lama ya. Lalu apakah bukti awalnya Anda serahkan kepada pihak kepolisian? Saya tanya aku pertamanya kayak mau melaporkan atau tidak. Soalnya kan motor terakhir di bawah anak berdua. Tapi dari keraguan tersebut, Bu, saya timbul rasa curiga. Akhirnya saya minta tolong sama dukun untuk menemukan pencurinya. Terus sama si dukun itu dikasih air minum. Ya katanya kalau nanti ada yang minum itu terus sakit berarti itu yang mencuri. Terus saya ambil air itu terus dia di ruang suhu. Lalu bagaimana cara saudara memberikan air tersebut kepada saudara Dendi? Waktu itu teh dari sama teman-temannya itu lagi main ke rumah. Terus pada minum kopi pakai. Bagaimana cara saudara mengetahui air tersebut itu berefek kepada siapa? Kan itu yang kita kan banyak kemana-mana gitu. Waktu itu teh kumpul lagi teman-temannya itu ada Iqbal. Terus saya teh nggak lihat si Dandi. Terus saya tanya sama teman-teman Iqbal, ini kok si Dandi nggak ada. Terus kata teman-teman Iqbal, si Dandinya sakit.
saudara saksi, perlu saudara ketahui bahwasanya keterangan berikut itu tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHP. Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Bahwasanya itu tidak termasuk dalam pasal 184 ayat 1 ini. Saya baru tahu itu Bu. Sebelumnya tidak tahu. Masalah hukum terlepas dari itu bahwa keterangan dari ibu itu tidak dapat dijadikan sebagai bukti di polisian. Banyak bukti-bukti lain yang menguatkan bahwa saudara Dandi itu memang mencuri di kampus. Cukup yang mulia, terima kasih. Baiklah, keterangan saudara dianggap cukup. Silakan saudara bisa kembali ke tempat yang telah disediakan dan dimohon untuk tidak saling berkomunikasi. Petugas harus dibantu. Penuntut umum, apakah masih ada saksi yang akan diajukan? Tidak ada yang mulia, cukup. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara mengerti apa yang telah disampaikan? Apakah yang telah disampaikan oleh Muhammad Ridwan, Adi Supendi, dan Adi Suwadar memang benar? Saudara terdakwa, apakah akan bertanya atau menanggapi keterangan dari para saksi? Baiklah, karena tidak ada lagi saksi yang akan diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan alat bukti? Tidak, yang mulia. Baiklah, karena tidak ada alat bukti yang akan diajukan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Kepada saudara terdakwa, silakan untuk duduk di tengah. Saudara terdakwa, meskipun saudara tidak disumpah, namun saudara harus memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya dari pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Karena ini demi kepentingan saudara sendiri. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Apakah saudara mengerti mengapa saudara diminta keterangan pada persidangan hari ini? Mengerti yang mulia. Apa motif Anda melakukan hal tersebut? Karena saya sedang membutuhkan uang yang mulia. Apakah uang hasil dari Anda bekerja tidak mencukupi kebutuhan Anda sehari-hari? Kurang cukup yang mulia. Oke, menurut satu apa ada pertanyaan? Ada yang kedua. Silakan. Terima kasih Hakim Ketua. Saudara terdakwa, sedekat apa Anda dengan saudara Muhammad Ridwan? Saya dengan saudara Muhammad Ridwan sangat dekat. Bahkan juga saudara Ridwan sering menginap di rumah saya dan sering bermain di rumah saya. Saya juga sudah mengenal saudara Muhammad Ridwan seperti keluarga saya sendiri. Baik, cukup Hakim Ketua. Terima kasih. Baik, ini menurut Ibu ada pertanyaan? Ada Hakim Ketua. Silakan. Terima kasih Hakim Ketua. Apakah saudara tahu bahwa motor yang dijual itu milik orang tua saudara Ridwan? Kalau juga saya juga sering memakai motor tersebut. Cukup Hakim Ketua. Terima kasih. Baik, penuntut umum apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara terdakwa, apakah benar saudara tidak merasa bersalah setelah mencuri motor tersebut? Saya tentunya merasa bersalah dan merasa takut. Tapi karena keadaan yang mendesak, jadi saya melakukannya. Anda tadi menyampaikan bahwasannya saudara Ridwan sudah Anda anggap seperti keluarga sendiri. Tapi mengapa Anda tetap tega mencuri motor tersebut? Ya, karena sudah saya anggap seperti keluarga sendiri, tetap saya jualan. Oke. Jika saudara merasa bersalah, kenapa saudara tidak mempunyai itikat baik untuk mengakui dan mempertanggungjawabkan kesalahan saudara sehingga dimungkinkan perkara ini tidak sampai ke ranah pengadilan? Kemudian yang mulia, Silakan. saudara penuntut umum, mungkin saudara terdakwa ini merasa malu dan merasa ketakutan untuk mengakui perbuatannya. Baik, lalu apakah benar saudara itu pernah mencoba kabur dengan cara pergi kota lain? Tidak, Bu. Saya tidak mencoba untuk kabur ke kota lain. Saya pergi ke kota lain hanya untuk mencari pekerjaan. Bahkan saya hanya membawa beberapa baju kerja. Lalu pada tanggal 2 Maret saya pulang ke rumah dan tiba-tiba saja saya langsung ditangkap oleh warga dan dibawa ke polsek setempat. Tapi menurut catatan dari saksi Anda Sukanda itu bahwa Anda ditangkap dan diserahkan kepada BPK itu pada tanggal 3 Maret, bukan tanggal 2 Maret. Keberatan yang mulia, Silakan. saudara penuntut umum, perlu diketahui bahwasanya terdakwa itu diamankan oleh warga sekitar dan oleh saksi 3 itu pada tanggal 2 Maret 2024, tepatnya sekitar pukul 11:15 tengah malam. Lalu kemudian setelah diamankan, terdakwa itu sempat diinterogasi oleh warga sekitar dan oleh saksi 3
Setelah interogasi selesai, maka warga sekitar membawa terdakwa itu ke kepolisian setempat pada tanggal 3 Maret 2024, tepatnya sekitar pukul 2:30 dini hari. Sekian, terima kasih. Menurut keterangan saudara Ridwan, terdakwa mengancamnya untuk memukuli korban apabila ia beritahukan kepada orang tuanya bahwasannya HP milik korban digadaikan oleh terdakwa. Apakah benar demikian? Benar, Bu. Tetapi saya tidak serius dengan ancaman saya tersebut. Saya mengancam saudara Ridwan karena waktu itu saya takut jika saudara Ridwan akan melaporkannya kepada ayahnya. Apakah korban saat itu sampai kejadian seperti ini korban tidak mau Saudara penasihat hukum, perlu diingat bahwasannya ancaman yang dilakukan terdakwa kepada korban itu menimbulkan rasa takut kepada korban. Korban tidak melawan bukan karena dia merasa bukan karena dia apa, bahkan tapi dia merasa terancam secara fisik. Dan juga meskipun terdakwa menyatakan bahwasannya ancaman tersebut tidak serius dan hanya bercanda, tetap saja tindakan mengancam yang dilakukan terdakwa kepada korban itu tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Yang mulia, terdakwa sudah menyampaikan bahwasannya tadi tindakannya ini dipicu oleh rasa takut dan juga panik, bukan oleh kejahatan yang Saudara penasihat hukum, apapun alasannya, tindakan mengancam yang dilakukan oleh korban tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Lantas saudara terdakwa akan tahu bahwasannya ancaman yang dilakukan terdakwa kepada korban itu dapat menambah berat kesalahan yang telah Anda berbuat. Saya tahu, saya siap menerima dan bertanggung jawab atas semua yang telah saya lakukan. Yang mulia, terdakwa sudah menyampaikan atas penyesalan dari tindakannya tersebut. Sebagai penasehat hukum, saya memohon agar pernyataan terdakwa ini dipertimbangkan untuk Keberatan yang mulia, penyesalan terdakwa baru diungkapkan di persidangan ini dan hingga saat ini belum ada langkah nyata yang dilakukan terdakwa untuk meminta maaf secara langsung dan memperbaiki situasi kepada korban dan juga kepada korban. Baik, cukup. Pendapat dari penuntut umum dan penasihat hukum telah dicatat. Mari kita lanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Silakan saudara penuntut umum. Apakah masih ada pertanyaan yang akan diajukan? Cukup yang mulia. Baik, saudara penasihat hukum, apakah masih ada pertanyaan yang akan diajukan? Ada yang mulia? Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, apakah benar seperti yang diterangkan oleh saksi 3 tadi bahwa ketika saudara diamankan ditangkap itu saudara tidak mendapatkan kekerasan dari warga sekitar sama sekali? Benar, Bu. Saya tidak mendapat kekerasan dari warga sekitar. Lalu pada saat Anda ditangkap dan Anda tidak mendapatkan kekerasan, Anda tidak mencoba untuk melawan dan tidak mencoba untuk kabur? Benar, saya tidak mencoba untuk melawan dan tidak mencoba untuk kabur. Ketika Anda tidak mencoba untuk melawan, apakah saudara sempat meminta maaf kepada warga sekitar dan kepada keluarga dari saudara Ridwan atas perbuatan yang telah saudara lakukan? Saya hanya sempat meminta maaf kepada warga sekitar. Saya belum sempat meminta maaf secara langsung kepada saudara Ridwan beserta keluarga. Saya masih memiliki rasa malu dan belum berani untuk meminta maaf secara langsung. Lalu apakah saudara ini mempunyai niat di kemudian hari itu meminta maaf secara langsung? Iya, Bu. Saya memiliki niat untuk meminta maaf kepada saudara Ridwan dan keluarganya secara langsung. Saudara menyebutkan tadi bahwasanya tindakannya ini dilakukan oleh keadaan yang mendesak. Lalu apakah sebelumnya saudara telah mencoba mencari solusi lain sehingga tindakan pencurian ini tidak terjadi? Sebelumnya saya sudah pernah mencoba meminjam uang kepada beberapa teman saya, tetapi tidak berhasil, Bu. Cukup yang mulia, terima kasih. Baik. Yang mulia, saya ingin menanggapi pernyataan terdakwa bahwasannya ia menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf secara langsung kepada korban. Akan tetapi, menurut keterangan saudara Ridwan, hingga saat ini terdakwa tidak ada menunjukkan etikat baik untuk meminta maaf secara langsung kepada korban dan juga keluarganya. Terdakwa sudah mengakui kesalahannya di persidangan ini. Akan tetapi pengertian ini menunjukkan bahwa penyesalan terdakwa hanya diucapkan pada persidangan ini. Yang mulia, pernyataan jaksa penuntut umum ini hanya bersifat spekulatif dan tidak memperhitungkan keadaan psikologis dari terdakwa yang memungkinkan rasa takut dan juga untuk mendekati korban dan juga keluarganya. Terdakwa sudah mengakui kesalahannya di persidangan. Keberatan yang mulia didasarkan pada fakta bahwa hingga saat ini tidak ada langkah nyata dari terdakwa untuk menunjukkan penyesalannya. Bahkan selama melarikan diri, terdakwa tidak mencoba untuk menghubungi korban ataupun keluarganya. Dan HP yang telah dicuri oleh terdakwa dan digadaikan itu tidak diserahkan langsung kepada korban, akan tetapi melalui perantara lain. Selanjutnya, terdakwa baru menyatakan penyesalan dalam persidangan
persidangan ini, yang menurut kami cenderung dilakukan untuk bisa mendapatkan keringanan hukuman, bukan bentuk penyiasatan yang serius. Yang mulia, terdakwa sudah menjelaskan bahwa situasi finansial yang mendesak memaksanya untuk melakukan tindakan tersebut. Mengenai tidak adanya langkah mengembalikan barang yang digadaikan, terdakwa tidak mempunyai cukup dana untuk menebus barang yang digadaikan. Selain itu, terdakwa telah mengakui kesalahannya di persidangan ini dan menyatakan niat untuk meminta maaf kepada korban. Perlu diingat bahwa tidak semua orang memiliki keberanian untuk meminta maaf atas kesalahan yang dihadapinya, terutama dalam situasi yang menekan secara emosional. Kami meminta agar niat dari terdakwa ini dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan yang mulia. Baik, cukup. Pendapat dari penuntut umum dan penasihat hukum telah dicatat. Majelis hakim akan mempertimbangkan kedua pandangan ini dalam proses selanjutnya. Penasihat hukum, apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup yang mulia. Saudara terdakwa, apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Ada yang mulia. Silakan. Kepada majelis hakim, penuntut umum dan kepada penasihat hukum saya hormati, dari lubuk saya yang paling dalam atas semua rasa penyesalan yang telah saya rasakan dalam kejadian ini. Saya memohon kepada majelis hakim untuk memberikan hukuman serendah-rendahnya kepada saya. Terima kasih majelis hakim. Baik, terdakwa, kami akan mengingat hal tersebut. Baik, karena acara pembuktian telah selesai, maka acara sidang selanjutnya adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutan saudara? Belum yang mulia, kami mohon waktu untuk mempersiapkan. Baik, penuntut umum, apakah 1 minggu dari sekarang cukup untuk menyusun tuntutan saudara? Cukup yang mulia. Anita, 1 minggu dari sekarang hari dan tanggal berapa? Hari Selasa 3 September 2024 yang mulia. Saudara penuntut umum, hari Selasa 3 September 2024 apakah siap berada di persidangan? Siap yang mulia. Penasihat hukum, hari Selasa tanggal 3 September 2024 apakah siap berada di persidangan? Siap yang mulia. Baik, karena penuntut umum belum siap dengan tuntutannya, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali 1 minggu yang akan datang, yaitu pada hari Selasa 3 September 2024. Untuk itu, majelis hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk tetap menghadapkan terdakwa pada persidangan tersebut. Status terdakwa tetap dalam tahanan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin mohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ingin mengutus satu siap? Siap yang mulia. Ingin mengutus dua siap? Siap yang mulia. Panitera siap? Siap yang mulia. Penuntut umum siap? Siap yang mulia. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 126/BP/2024 dari Pengadilan Negeri Purwakarta dengan terdakwa Dani Muhammad Sofyan pada hari Selasa 3 September 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa siap dihadapkan di persidangan? Siap yang mulia. Silakan dihadapkan. Petugas, sadarkan terdakwa dari Muhammad Sofyan di ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap yang mulia. Baik, acara persidangan hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutan saudara? Siap yang mulia. Saudara terdakwa maupun penasihat hukum, silakan saudara perhatikan dan dengarkan baik-baik. Tuntutan yang akan dibacakan oleh penuntut umum. Kepada penuntut umum, silakan bacakan. Surat tuntutan nomor register perkara PDE 44 Purwakarta EPP 29 Agustus 2024. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Purwakarta dalam memperhatikan hasil pemeriksaan sidang atas nama terdakwa Dani Muhammad Sofyan bin Deni Supriyatna. Pertama, surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta nomor 126/IT/2024/PN Purwakarta tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Yang kedua, surat penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta nomor 126/IT/2024 PN Purwakarta tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang. Ketiga, surat pelimpahan acara pemeriksaan biasa nomor SPP 120/11/2024 tanggal 6 Agustus 2024
2024, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Primair, terdakwa dari Muhammad Sofyan bin Dewi Supriyatna pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekiranya jam 19.30 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Kampung Cilegon Utara RT 16 RW 1 Desa Jatiluhur, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum, maka perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut. Berdasarkan fakta persidangan oleh keterangan saksi Muhammad Ridwan, saksi telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa telah mengambil handphone saksi dengan alasan meminta hotspot. Lalu terdakwa mengambil handphone milik saksi lalu mengendarai motor keduanya pergi ke pusat gadai. Sampai di Pegadaian, terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu di motor, sedangkan terdakwa masuk ke kantor Pegadaian. Lalu sekitar 6 menit kemudian terdakwa keluar dan mengatakan lupa tidak membawa KTP. Kemudian terdakwa mengajak saksi mendatangi rumah Ferry dengan posisi anak saksi yang mengemudi dan kunci motor masih ada 2 untuk meminjam KTP. Kemudian dengan salah satu sepeda motor tersebut ketiganya pergi ke pusat gadai dan yang masuk ke kantor Pegadaian tersebut adalah terdakwa dan Ferry. Bahwa sebelum masuk ke dalam rumah, sepeda motor milik orang tua saksi tersebut diparkirkan di depan rumah terdakwa. Di dalam gang di depan sebuah warung. Selanjutnya, saksi diajak masuk ke dalam rumah oleh terdakwa dan diminta menunggu di dalam kamar sekitar 4 menit. Tanpa berbicara, terdakwa keluar rumah dan karena curiga tidak diajak keluar, saksi ikut keluar dan motor yang diparkir di depan rumah terdakwa tersebut tidak ada, padahal kunci motor ada pada saksi, namun hanya berjumlah 1 yang berupa kunci penutup bensin. Bahwa diketahui oleh saksi, kemudian terdakwa telah diamankan oleh warga kemudian diserahkan ke Polsek Jatiluhur pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan majelis hakim di persidangan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya. Tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi. Saksi 2 bersama Ade Supendi bin Ujang Hamid di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Terdakwa datang sendiri ke rumah saksi sekitar 6 bulan lalu di tahun 2024. Bahwa terdakwa telah menjual sepeda motor Beat pada saksi sebanyak 2 kali, yaitu Beat berwarna hitam dan Beat berwarna merah. Bahwa terdakwa pertama kali menjual Beat berwarna hitam kepada saksi, kemudian berikutnya menjual sepeda motor Beat berwarna merah. Bahwa saksi langsung membayar uangnya sendiri ketika saksi membeli sepeda motor tersebut dari terdakwa. Bahwa harga pasaran terhadap sepeda motor Beat adalah sekitar 8,5 sampai 9 juta rupiah. Tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi. Saksi 3 atas nama Anda Sukanda yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut. Saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa. Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari saksi Muhammad Ridwan. Bahwa selanjutnya diketahui oleh saksi, terdakwa telah diamankan warga dan diserahkan ke Polsek Jatiluhur pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya. Tanggapan terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi. Petunjuk dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang telah diajukan dan saling bersesuaian, maka dapat diperoleh petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan pencurian. Keterangan terdakwa bahwa Dandi Muhammad Sofyan bin Dewi Supriyatna telah mengambil 1 unit sepeda motor tanpa seizin saksi Muhammad Ridwan yang merupakan teman terdakwa selaku pemilik motor. Bahwa sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, terdakwa menelepon saksi Muhammad Ridwan dan meminta anak saksi untuk datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang bensin, namun uang tersebut belum ditransfer. Lalu saksi Muhammad Ridwan kembali pulang ke rumahnya. Bahwa setibanya di rumah terdakwa masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi Muhammad Ridwan pulang ke rumahnya. Lalu sekitar 18.30 waktu Indonesia Barat, saksi Muhammad Ridwan datang ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki. Kemudian terdakwa dan anak saksi berbincang di dalam rumah dan terdakwa meminta anak saksi untuk mencarikan motor untuk pergi ke Pegadaian dengan tujuan menebus handphone. Lalu saksi Muhammad Ridwan mengatakan untuk menggunakan motornya, kemudian
dengan sepeda motor anak saksi, terdakwa dan saksi Muhammad Ridwan pergi ke Batu Koper. Lalu sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, terdakwa dan saksi Muhammad Ridwan pulang ke rumah terdakwa dengan posisi terdakwa yang mengemudikan sepeda motor. Bahwa terdakwa kembali ke rumahnya untuk membawa kartu baju pergi kerja dan langsung pergi ke Malang dan tidak memberi kabar kepada saksi Muhammad Ridwan hingga pada hari Sabtu 2 Maret 2024 dini hari terdakwa diamankan warga dan diserahkan ke pihak polisian. Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum di persidangan dan membenarkan keterangan dan fakta persidangan yang ada dengan barang bukti sebagaimana telah dilampirkan, yaitu 1 buah kunci motor, 1 buah BPKB merek Honda tipe NC11BF1D AT tahun 2013 warna hitam, Noka MH1JFD 228 DK 628790, Nosim JFD 2E2627462 dengan nomor polisi T5055CA atas nama Anda Sukandar, dan 1 buah STNK merek Honda tipe NC11BF1D atas AT tahun 2013 warna hitam, Noka MH1JFD 228 DK 628790, Nosim JFD 2E2627462 dengan nomor T5055CA atas nama Anda Sukandar, dan 1 buah handphone merek Samsung Duos dengan model SMJ 260F DF warna violet. Barang-barang tersebut dan 1 rekaman CCTV. Barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum hingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa di depan persidangan. Dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa dalam perkara ini telah memperoleh alat bukti, maka terlebih dahulu kami akan melakukan penilaian terhadap alat bukti tersebut apakah telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan unsur delik yang kami dakwakan kepada terdakwa sebagai berikut: menimbang keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan alat bukti yang ada dan petunjuk yang ditentukan. Menuntut agar majelis hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: pertama, menyatakan terdakwa dari Muhammad Sofyan Bidini Supriyatna telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dari Muhammad Sofyan Bidini Supriyatna dengan pidana selama 2 tahun 10 bulan, menyatakan barang bukti berupa 1 buah kunci motor, 1 buah BPKB, 1 buah STNK dan dikembalikan kepada korban Anda Sukandar. 1 buah handphone merek Samsung Duos juga dikembalikan kepada Anda Sukandar. Membebani kepada terdakwa Dandi Muhammad Sofyan bin Deni Supriyatna untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan kami serahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024. Jaksa penuntut umum Elsana Nadia Esa tertandatangani, jaksa penuntut umum I Ketut Pradana Pramita tertandatangani. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa, bagaimana apakah saudara mengerti atas apa yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Mengerti ya, Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Mulia. Bagaimana saudara penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan? Benar, kami akan mengajukan pembelaan, tapi kami mohon waktu untuk menyusunnya. Apakah 1 minggu cukup untuk menyusun pembelaan saudara? Cukup ya, Mulia. Panitera, 1 minggu dari sekarang hari dan tanggal berapa? Hari Selasa 10 September 2024 ya, Mulia. Penasihat hukum, hari Selasa 10 September 2024 apakah siap hadir di persidangan? Siap ya, Mulia. Penuntut umum, hari Selasa 10 September 2024 apakah siap hadir di persidangan? Siap yang mulia. Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa 10 September 2024 dengan agenda persidangan pembacaan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Untuk itu kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya, dan saudara terdakwa status Anda tetap dalam tahanan
Sidang ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hakim anggota 1 siap? Siap hakim doa. Hakim anggota 2 siap? Siap hakim doa. Enggak lah. Jatuh jangan situ. Ya. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hakim anggota 1 siap? Siap hakim doa. Hakim anggota 2 siap? Siap hakim doa. Panitera siap? Siap yang mulia. Penuntut umum siap? Siapa yang mulia? Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 126/PB/2024 Pengadilan Negeri Purwakarta dengan terdakwa Dandi Muhammad Sofyan pada hari Selasa 10 September 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa siap dihadapkan persidangan? Siapa yang mulia? Silakan dihadapkan. Petugas hadapkan terdakwa dan dibawa sampai ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap yang mulia. Baiklah, sesuai dengan acara sidang yang lalu, maka acara sidang hari ini adalah pembacaan pembelaan dari penasihat hukum. Saudara penasihat hukum, apakah sudah siap dengan pembelaan saudara? Siapa yang mulia? Silakan bacakan. Saudara penuntut umum, silakan dengarkan dan perhatikan baik-baik. Dalam perkara pidana Pengadilan Negeri Purwakarta, perkara pidana nomor 126/2024, Pengadilan Negeri Purwakarta, perkenankanlah kami Sofa Munawara dan Laili Agis Vidyastuti selaku penasehat hukum terdakwa Dandi Muhammad Sofyan bin Deni Supriyatna berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 Juli 2024 menyampaikan pembelaan atau pledoi untuk dan atas nama terdakwa nama lengkap Dandi Muhammad Sofyan bin Deni Supriyatna, tempat lahir Purwakarta, umur 23 tahun, tanggal lahir 17 Juli 2001, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Ciledug Utara, RT 16 RW 1 Desa Jatiluhur, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, agama Islam, pekerjaan guru harian lepas. Tuntutan. Yang mulia majelis hakim yang terhormat, saudara penuntut umum yang terhormat, bahwa sesuai dengan surat tuntutan penuntut umum nomor register perkara 126/PB/2024 Pengadilan Negeri Purwakarta menuntut 1. Menyatakan terdakwa Dandi Muhammad Sofyan bin Deni Supriyatna telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melalui tindak pidana pencurian diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, menjatuhkan pidana terdakwa Dandi Muhammad Sofyan bin Deni Supriyatna dengan pidana penjara selama 2 tahun 10 bulan. Ketiga, menyatakan barang bukti berupa 1 buah kunci motor, 1 buah BPKB merek Honda tipe MC11BF1D tahun 2013 warna hitam, nomor polisi T5055CA atas nama Anda Sukanda. 1 buah STNK merek Honda tipe MC11BF1D tahun 2013 warna hitam dengan nomor polisi T5055CA atas nama Anda Sukanda dikembalikan kepada korban Anda Sukanda bin Rawi. 1 buah handphone merek Samsung Duos model SMJ 260F _DF warna violet. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan. 1. Bahwasannya berdasarkan keterangan para saksi yang telah dihadirkan oleh penuntut umum pada pokok menerangkan Saksi 1 Muhammad Ridwan bin Anda bahwa saksi telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat berlokasi di rumah terdakwa di Kampung Ciledug Utara RT 16 RW 1 Desa Jatiluhur, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Saksi 2 Ade Supendi alias Dede Binujal Mahmud bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan perkara pencurian sepeda motor Beat warna merah tidak diketahui saksi milik siapa
3 bahwa terdakwa telah menjual sepeda motor Beat kepada saksi sebanyak 2 kali, yaitu Beat berwarna hitam dan Beat berwarna merah. Saksi ketiga, Anda Sukanda, bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa. Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari saksi Muhammad Ridwan. Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang hilang tersebut bermerek Honda NC 11PR1D tahun 2013 warna hitam dengan nomor polisi T5055CA STNK atas nama Anda Sukanda yang merupakan milik saksi. Kesimpulan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang nyataan sebagaimana di atas, maka izinkanlah kami selaku penasehat hukum terdakwa Dandi Muhammad Sofyan bin Edi Supriyatna untuk mengajukan kesimpulan dan pembelaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa hal-hal yang meringankan terdakwa antara lain: 1. Terdakwa Dandi Muhammad Sofyan bin Edi Supriyatna bersikap sopan dan tertib selama melalui persidangan. Yang kedua, terdakwa Dandi Muhammad Sofyan bin Edi Supriyatna mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya. Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang telah berjalan dengan lancar dan telah diberikan kemudahan ini, maka saya sebagai penasehat hukum terdakwa Dandi Muhammad Sofyan bin Edi Supriyatna akan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memberi putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa Dandi Muhammad Sofyan bin Edi Supriyatna, berkenan memutus perkara ini sebagai berikut: 1. Membebaskan terdakwa dari dakwaannya atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan. 2. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, nama baik, kedudukan, dan harkat martabatnya. 3. Membebankan biaya perkara kepada negara. Sekian Purwakarta, 7 September 2024. Hormat kami penasehat hukum Sofa Munawara, penasehat hukum Klien Yagis. Baik, bagaimana saudara penuntut umum? Apakah akan mengajukan jawaban atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Benar ya Mulia, namun kami meminta waktu untuk Menyusun jawaban kami. 1 minggu cukup untuk menyusun jawaban? cukup ya Mulia. Panitera 1 minggu dari sekarang dari tanggal berapa? Hari Selasa 17 September 2024. Bagaimana penuntut umum? Selasa 17 September 2024, apakah siap hadir di persidangan? Siap ya Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Hari Selasa 17 September 2024, apakah siap hadir di persidangan? Siap ya Mulia. Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa 17 September 2024 dengan agenda persidangan pembacaan jawaban dari penuntut umum. Untuk itu kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya dan saudara terdakwa status Anda tetap dalam tahanan. Sidang ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hakim anggota 1 siap? Siap membuka. Hakim anggota 2 siap? Siap membuka. Panitera siap? Siap Penuntut umum siap? Siap ya Mulia. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 126/MIP/2024 Pengadilan Negeri Purwakarta dengan terdakwa Dandi Muhammad Sofyan pada hari Selasa 8 Oktober 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa siap dihadapkan di persidangan? Siap ya Mulia. Silakan dihadapkan. Petugas, hadapkan terdakwa Dandi Muhammad Sofyan di ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap yang mulia. Sesuai dengan acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan hakim. Saudara penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukumnya, silakan saudara dengarkan dan perhatikan baik-baik. Putusan nomor 126/MIP/2024 Pengadilan Negeri Purwakarta. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam
Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Cilgong Utara RT 16 RW 1 Desa Jatiluhur, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Agama Islam. Pekerjaan buruh harian lepas. Terdakwa ditahan dalam perkara lain. 1. Oleh penyidik 3 Maret sampai 23 Maret 2004. 2. Perpanjangan penyidik 24 Maret sampai 22 Mei 2024. 3. Oleh penuntut umum 23 Mei sampai 19 Juli 2024. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatukan terdakwa Dandi Muhammad Sofian bin Denny Supriyatna telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dandi Muhammad Sofian bin Denny Supriyatna dengan pidana penjara selama 2 tahun 10 bulan. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Keadaan yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa sopan di persidangan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harusnya dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Perhatikan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Baik, silakan saudara terdakwa untuk berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Dandi Muhammad Sofian bin Denny Supriyatna tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 11 bulan. 3. 1 buah handphone merek Samsung Duos model SMJ260F DF warna violet. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000. Silakan saudara terdakwa untuk duduk kembali. Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa 8 Oktober 2024 oleh saya Ingin Fajrul Huda SHMH sebagai Hakim Ketua, Yudi Kusuma Nugroho SHMH sebagai Hakim Anggota 1, Yusfi Hayati SH sebagai Hakim Anggota 2. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim yang sama dengan dibantu oleh Subhana SH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Elsanas Nadia SH dan Iketut Pradana Paramita SHMH sebagai jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukumnya. Demikian putusan dari majelis hakim. Namun saudara penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukumnya mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan. Bagaimana saudara penuntut umum? Bagaimana namanya yang mulia? Bagaimana saudara terdakwa? Kami akan mempertimbangkannya. Baiklah, karena terdakwa dan penasihat hukum menyatakan akan mempertimbangkannya, maka putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Sidang Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa nomor register perkara 126-B/2024 Pengadilan Negeri Purwakarta dengan terdakwa Dandi Muhammad Sofian pada hari Selasa 8 Oktober 2024 dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari kami.